sini saya akan menjelaskan tentang cara pengisian formulir Cerdik untuk deteksi dini faktor risiko PTM. Nah, di sini Ibu-ibu sekalian lihat, di sini ada formulir untuk deteksi dini faktor risiko PTM. Nah, sebelum saya memberitahukan kepada Ibu Kader, sebelum pelaksanaan Pospindu, harusnya Ibu Kader memberitahukan kepada masyarakat agar dapat membawa KTP, karena KTP akan kita melihat NIK untuk dapat diisi di formulir ini, karena NIK ini yang akan kita input pada saat aplikasi ASIK. Nah, di sini Ibu-ibu akan saya jelaskan lagi cara pengisiannya. Kita lihat dari dia desa apa, tanggal pemeriksaan dimulai dari di hari screening yang dilaksanakan. Nah, untuk di sini jenis kelamin, agama, pendidikan, kepribadian kita harus isi juga. Terus di riwayat penyakit tidak menular pada keluarga. Jika pasien tahu maka centang ya, kalau tidak tahu centang tidak tahu. Begitu seterusnya untuk pertanyaannya. Begitu juga dengan riwayat penyakit tidak menular pada diri sendiri. Jika ibu itu menderita diabetes maka kita centang ya, tetapi kalau jika tidak menderita maka tidak. Nah, untuk di sini yang merokok, Ibu harus menanyakan juga untuk merokok atau terpapar asap rokok. Jika dia terpapar asap rokok, centang ya. Kalau tidak ya tidak. Untuk konsumsi sayur dan buah 5 porsi juga harus ditanyakan juga. Jika ya, centang ya. Konsumsi alkohol, konsumsi gula, garam, dan lemak berlebihan, aktivitas fisik, jika mereka melakukan itu semua maka kita centang ya. Nah, di sini kita juga harus mengisi berat badan dan tinggi badan, lingkar perut, tekanan darah, pemeriksaan gula darah sewaktu, pemeriksaan kolesterol, dan pemeriksaan asam urat. Untuk saya tegaskan, untuk pemeriksaan tinggi badan kita harus melakukan dengan sebaik mungkin. Ada cara untuk melakukan pengukuran tinggi badan. Dia harus berbadan tegak lurus, tumit harus disandarkan pada dinding atau tiang untuk pengukuran tinggi badan. Demikianlah untuk pengisian formulir untuk Cerdik deteksi dini faktor risiko PTM. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu kader yang sangat luar biasa pada pagi hari ini. Ya, semoga masih semangat dalam menerima materi ya. Ya, terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Dian Rizky Amalia. Di sini saya akan menyambung materi dari teman saya yaitu Ibu Tian. Ini saya akan menyampaikan materi tentang pengukuran faktor risiko PTM, yakni deteksi dini obesitas. Untuk mengetahui obesitas, kita melakukan penilaian dari IMT. IMT didapat dari kita mengukur dari berat badan dengan tinggi badan. Ya, pengukuran berat badan yaitu syarat pengukurannya timbangan injak atau digital yang sudah dikalibrasi. Kemudian lantai yang keras dan rata dimulai dari angka 0. Kemudian mata pengukur tegak lurus dengan skala. Kemudian cara pengukuran, selain berdiri tegak, pakaian seminim yang mungkin, tidak membawa beban atau benda apapun tanpa alas kaki. Kemudian pembacaan hasil, mata pengukur tegak lurus dengan jarum penunjuk angka timbangan. Kemudian pengukuran tinggi badan. Syaratnya yaitu alat mikrotois atau alat ukur tinggi badan 2 meter yang sudah dikalibrasi. Kemudian mikrotois di lantai rata dan dinding tegak lurus. Kemudian hasil pengukuran dibaca. Dan cara pengukurannya, posisikan klien berdiri tegak pada permukaan lantai yang rata tanpa memakai alas kaki ataupun alas kepala. Kemudian posisikan ujung tumit kedua telapak kaki dirapatkan dan menempel di dinding dalam posisi agak terbuka di bagian jari kaki. Kemudian posisi tumit pantat punggung dan belakang kepala menempel pada dinding, posisi kepala tegak, pandangan mata lurus ke depan dan dengan menggantung santai. Meteran mikrotois diturunkan hingga mengenai puncak kepala. Ya, untuk penilaian IMT yaitu menggunakan rumus IMT sama dengan berat badan per tinggi badan kali tinggi badan. Ya, ini adalah tabel klasifikasi IMT. Jika IMT-nya kurang dari 17 maka kategori sangat kurus. Jika IMT-nya lebih besar dari 27 maka dinyatakan obesitas. Ya, untuk lingkar perut, normal untuk lingkar perut pada laki-laki yaitu 90 cm. Jika lebih dari itu sudah tidak normal ya. Kalau perempuan di bawah dari jika tidak normal, perempuan lingkar perutnya di bawah dari 80 cm.
Ya, sampai di sini ada yang tidak jelas atau ada yang ingin ditanyakan, silakan. Jika tidak ada, sampai di sini materi dari saya akan dilanjutkan oleh dokter teman saya. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman saya sebelumnya untuk deteksi dini gangguan indera. Untuk sasarannya anak usia 7-15 tahun dan atau penduduk lebih dari 15 tahun. Untuk gangguan indera fungsional yang kita periksakan itu indera penglihatan dengan metode hitung jari dan indera pendengaran dengan metode berbisik. Untuk indera penglihatan kita mengambil langkah dari si pasien yang diperiksa sekitar 20 langkah normal orang dewasa atau sekitar 6 meter. Kemudian kita berada di posisi berhadapan dengan si pasien. Terus kita harus berada di tempat yang terang atau dengan pencahayaan yang bagus dan tidak boleh berada pada sorotan lampu. Kita lakukan mulai dari mata kanan bergantian dengan mata kiri. Jari pemeriksa dengan yang diperiksa harus sejajar, tidak boleh lebih tinggi atau lebih rendah dari mata yang diperiksa. Mata diperiksa secara bergantian dengan menutup salah satu mata dengan menggunakan telapak tangan. Kemudian pemeriksaan dilakukan pada masing-masing mata. Dikatakan tidak ada gangguan penglihatan jika benar dalam hitungan jari 3 kali berturut-turut. Tetapi dalam pemeriksaan 3 kali hitung jari tersebut salah, maka dicurigai mempunyai gangguan penglihatan. Jika ditemukan adanya gangguan penglihatan, maka pasien dirujuk ke fasilitas kesehatan. Untuk indera pendengaran dengan metode berbisik, untuk persiapannya pastikan kondisi lingkungan sekitar tidak terlalu bising. Kemudian posisikan pemeriksa berada di setengah meter di belakang orang yang akan diperiksa. Kemudian kita lakukan masking pada tragus agar menimbulkan bunyi. Kemudian pemeriksaan dimulai pada telinga kanan bergantian pada telinga kiri, dan posisi wajah atau kepala pemeriksa menjauh dari telinga yang akan diperiksa. Pemeriksa membisikkan kata-kata yang terdiri dari 2 suku kata seperti mata, kaki, susu, muka, dan lain-lain. Kemudian kata-kata yang dibisikkan harus huruf lunak dan juga terdapat huruf desis. Ini berikut contoh-contoh yang bisa digunakan oleh ibu-ibu kader. Untuk pemeriksaan diulang pada telinga kiri dengan langkah-langkah seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Kemudian bila kata-kata yang dapat diulang lebih dari 80%, maka dinyatakan lulus dari pemeriksaan. Dan bila kata-kata yang dapat diulang kurang dari 80%, maka dinyatakan tidak lulus dan disarankan untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut atau audiometri. Ini interpretasi yang dapat kita tuliskan di form cerdik. Lebih dari 80% lulus atau kurang dari 80% tidak lulus. Mungkin hanya itu penjelasan dari saya. Terima kasih.